إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbagai macam curahan nikmat yang Tuhan hentinya kepada kita semuanya. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 6 ayat dari ayat-ayat di surah An-Najm. Tepatnya pada ayat yang ke-33 sampai pada ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu 'ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Terjemahan dari makna ayat, afara'aital ladzi tawalla, tidakkah engkau melihat orang yang berpaling, wa a'ta qalilan wa akda, dia memberi lalu dia menahan pemberiannya. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, apakah di sisinya ada ilmul ghaib yang dia melihatnya. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, apakah dia telah diberitakan tentang apa yang ada dalam suhuf Musa wa Ibrahim alladzi waffa, dan juga pada suhuf Ibrahim di mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang menunaikan janji. Alla taziru waziratu wizra ukhra, setiap orang tidaklah menanggung dosa orang yang lainnya. Ini 6 ayat penjelasan akan bahaya dari berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala setelah agama tersebut terlihat jelas kepadanya. Ayat ini turun, kata para ulama, kepada salah seorang yang bernama Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Tatkala dia sudah mendengarkan dari ayat-ayat Allah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena ada temannya yang jelek yang mengingatkan dia tentang agama ayah-ayahnya, maka dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah ayat ini, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afara'aital ladzi tawalla, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang yang berpaling, wa a'ta qalilan wa akda, dia pernah memberi sesuatu kemudian dia menahan pemberiannya. Di sini diterangkan kepada kita dari bahaya orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang berpaling ini. Banyak ayat dalam masalah ini. Di antaranya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Kata Allah,
dan siapa saja yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya ada kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di dunia ini dan kehidupan yang sempit di alam kubur nanti. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku melihat? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu di dunia datang ayat-ayat kami. Dia pernah membaca ayat-ayat Allah, dia pernah melihatnya, dia pernah mendengarkannya. Kemudian diingatkan oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah datang ayat-ayat kami, namun kamu meninggalkannya, dan pada hari ini kami pun meninggalkan engkau. Ini dari sebagian penjelasan dari bahaya orang yang telah mengenal kebenaran, mengenal agama Allah, kemudian dia berpaling ke belakang mencari hal yang selain itu. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'rid an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, yaitu Ar-Rahman, maka kata Allah, nuqayyid lahu syaitan, maka kami akan ikutkan kepadanya syaitan, fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu akan menjadi qarinnya, akan menjadi temannya, akan menjadi temannya. Ini juga dari bahaya yang lain dari orang-orang yang berpaling dari agama Allah setelah jelas kepadanya ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya di muka bumi ini. Dan ada ayat-ayat yang lainnya diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian diterangkan di ayat yang telah kita bacakan tadi, afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah di sisinya ada ilmul ghaib yang dia melihatnya? Di sini pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpaling ini. Dan manusia, mereka tidak punya ilmul ghaib, karena yang mengetahui perkara ghaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah kunci-kunci al-ghaib itu. Sampai para nabi dan rasul, mereka tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala kabarkan akan kejadian yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, apakah dia telah diberitakan tentang apa isi dari suhuf Musa dan suhuf Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dari orang yang menunaikan janji. Di sini diterangkan didahulukan suhuf Musa, kemudian suhuf Ibrahim. Sementara di ayat yang lain di surah Al-A'la yang sering kita dengarkan, didahulukan suhuf Ibrahim, kemudian suhuf Musa. Inna hadza fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini telah ada pada suhuf yang pertama, yaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran dari lembaran-lembaran wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan pada Nabi Musa alaihissalam dan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada silang pendapat di kalangan ulama apakah suhuf Musa itu bagian dari Taurat atau bukan. Ya, ada yang mengatakan dia kitab tersendiri, dan ada yang mengatakan dia dari bagian dari kitab Taurat. Kemudian didahulukan di sini suhuf Musa daripada suhuf Ibrahim karena kandungan lembaran-lembaran wahyu yang ada pada suhuf Nabi Musa alaihissalam itu lebih luas. Ya, lebih luas.
dibandingkan dengan suhuf lembaran-lembaran yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun di surah Al-A'la yang sudah sering kita baca, didahulukan suhuf Nabi Ibrahim, kemudian suhuf Nabi Musa. Itu dari sisi lebih dahulunya zamannya, karena Nabi Ibrahim lebih duluan hidup daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka dikatakan tadi, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang manusia itu tidak akan memikul dosa orang yang lain. Itu kalau dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan penyesatan di tengah manusia, ada yang namanya dosa jariyah. Ini lain lagi pembahasannya. Nabi terangkan dalam hadis, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man tabi'aha. Siapa yang berbuat, memberi contoh dalam Islam ini, contoh yang jelek, maka dia dapat dosa dan dosa orang yang akan mengikutinya. Ya. Jadi ini namanya ada dosa jariyah. Ketika dia mengajarkan kesesatan di tengah manusia, maka dia akan pikul dosa-dosa orang-orang yang ditelasatkan sampai pada hari kiamat nanti. Sampai pada hari kiamat nanti. Makin dari sebagian pembahasan ayat dan ayat-ayat yang telah kita bacakan, terdapat padanya banyak faidah. Di antaranya dari bahaya orang yang berpaling dari agama Allah setelah jelasnya agama tersebut kepadanya. Dan juga diterangkan kepada kita dari ayat-ayat yang telah kita bacakan penjelasan bahwasanya ilmu ghaib itu hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya dari ayat yang telah kita bacakan penjelasan tentang sebagian kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diketahui namanya, yaitu Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Ada juga kitab-kitab yang lain yang sudah kita maklumi, seperti Al-Quranul Karim, kemudian kitab Taurat, ya, dan kitab Injil serta Zabur. Ya, kitab Al-Quranul Karim dimaklumi diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab Taurat diturunkan oleh Allah untuk Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan oleh Allah untuk Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Zabur diturunkan oleh Allah untuk Nabi Daud alaihi salam. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan bahwasanya seorang itu tidak menanggung dosa orang yang lain. Itu ketika dosanya tidak berkaitan dengan penyesatan kepada yang lainnya. Aku qouli hadza kama tasmaun, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kita akan terangkan sedikit dari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah. Kita di hari ini telah masuk di bulan Dzulqa'dah, dan bulan-bulan yang kita lewati ini, ya, ini merupakan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Bulan Dzulqa'dah dia merupakan satu di antara bulan-bulan haji yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu kata Allah bulan-bulannya dari hal yang telah dimaklumi. Bulan-bulan haji itu ada 3. Diterangkan, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Karena di 3 bulan ini jamaah haji sudah, aktivitas tentang haji itu sudah dimaklumi, dari persiapan keberangkatan, ya, pelaksanaan ibadah haji dan kepulangan mereka. Kemudian dari bulan Dzulqa'dah, di antara dari keutamaannya, dia merupakan satu dari bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah.
Subhanahu wa taala. Diterangkan di surah At-Taubah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah, pada ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana hal itu sudah ditetapkan oleh Allah tatkala Allah mencipta langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Maka kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum," maka jangan kalian menzalimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan tersebut. Karena perbuatan dosa di bulan-bulan haram ini, dia merupakan hal yang lebih besar di sisi Allah daripada di bulan-bulan yang lainnya. Sebaliknya, kebaikan-kebaikan, amalan soleh di bulan-bulan haram ini juga diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Makanya dari sebagian keutamaan dari bulan-bulan haram, dan diterangkan rinciannya oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Thalathun mutawalliyatun Dhul Qa'dah wa Dhul Hijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Kata Nabi SAW, sesungguhnya waktu zaman telah berputar sebagaimana perputarannya tatkala Allah mencipta langit dan bumi. Dalam setahun, kata Nabi, ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Nabi rinci di situ 3 berturut-turut. Ya, yaitu bulan Dhul Qa'dah, bulan Dhul Hijjah, dan bulan Muharram. Dan bulan yang keempat yaitu bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini juga dari keutamaan dari bulan Dhul Qa'dah yang hendaknya seorang dia bersemangat dalam beramal, karena di bulan-bulan ini ya, dan bulan-bulan setelahnya dari bulan Dhul Hijjah, bulan Muharram, ini merupakan bulan-bulan yang mulia, yang pahala amalan soleh diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya seorang dia berhati-hati, karena di bulan-bulan ini juga dosa-dosa itu juga diperbesar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati بقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد ومن سار بنهجه من الصحابة والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة